Jadi yang pertama adalah Asutam Sunati, yaitu seseorang yang mendengarkan Dhamma adalah seperti mendengarkan hal-hal yang belum pernah ia dengar. Ya, jadi yang pertama adalah mengetahui ya yang belum pernah dia dengar. Jadi misalnya kita belum pernah belajar, kemudian kita mengetahui, kita belajar, nah berarti kita memahami ya. Kita mendapatkan suatu informasi, suatu pelajaran yang baru yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar dan menjadi lebih jelas seperti yang hari ini Bante dapat WA dari Manado ya. Jadi ada ibu-ibu dari Manado kemudian bilang ke Bante, Bante dengan adanya apa ya program seperti ini, nah pelan-pelan mereka bisa tahu, ya bisa pelajari pelan-pelan karena setiap hari dapat ilmu baru, dapat pelajaran baru ya. Jadi ini adalah manfaat yang pertama. Kalau kita rajin mendengarkan Dhamma, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, ya ilmu-ilmu yang baru. Tadi malam mungkin Bapak Ibu sudah istirahat, Bante mungkin setengah 11 ya, masih ada apa? Kita lagi hubungan undang ya untuk mengundang satu guru besar dari Bhutan ya. Dan nanti guru besar ini akan mengajarkan kita semua selama 5 minggu ya. Jadi satu Rinpoche dari Bhutan kita akan undang untuk mengajar Bapak Ibu dan Bante pribadi mengenai topik ya, yaitu mind training atau bagaimana melatih pikiran-pikiran kita ya. Jadi selama 5 minggu, tanggal 26 Maret sampai April ya, setiap Jumat. Nah jadi ini adalah topik supaya apa? Supaya kita belum pernah dengar, kemudian kita bisa tahu ya kan. Kalau kita sudah jadi ini adalah manfaat yang pertama tentunya. Jadi apapun yang kita nggak tahu, pertama kali yang kita melakukan adalah hanya mendengar. Yang kedua, Bapak Ibu, manfaat dari mendengarkan Dhamma yang kedua adalah sutang pariyoda peti. Hal-hal yang telah didengar sebelumnya, tetapi belum jelas, maka dengan mendengarkan Dhamma, ia akan mengerti dengan lebih jelas. Jadi yang kedua ini adalah mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering ya mulai belajar, mulai tahu, dan kemudian dengan kita mendengarkan ulang atau mendengarkan dengan topik yang sama. Nah, sehingga Anda akan lebih paham ya, Anda lebih paham dengan apa yang Anda yang belum paham benar menjadi lebih baik. Ya, seperti misalnya contoh yang suka bertanya mengenai bagaimana tentang kasus atau case mengenai atasila, ya kan? Ketika atasila kasusnya bagaimana? Biasanya Bapak Ibu selalu bertanya berulang-ulang mengenai makanan apa yang boleh, makanan yang nggak boleh bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ini adalah contoh ya. Jadi ketika kita tahu bahwa makanan yang nggak boleh begini, tetapi ketika Bapak Ibu ulang lagi dengar, ternyata ada yang ini juga nggak boleh. Jadi banyak yang kita bisa mendapatkan knowledge yang baru atau pengetahuan yang baru ya. Oleh karena itulah kita harus sering mendengar ya. Kalau Bante pribadi, ketika Bante belajar, biasanya Bante catat. Dan ketika sudah selesai catat, Bante kemudian replay ya, mendengarkan kembali, atau misalnya Bante mereview catatan kembali. Ya, jadi setelah mereview catatan kembali, pada akhirnya tahu bahwa ini yang masih kurang ya, ini yang perlu ditambah, ini yang perlu dirubah ya. Jadi inilah. Jadi kalau kita kedua ini adalah dengan semakin kita banyak belajar, banyak mendengar, maka kita akan semakin paham ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kankam wihanati ya. Mendengarkan Dhamma dapat menghilangkan keraguan-raguan mengenai Dhamma. Ya, dengan Bapak Ibu lebih sering ya kan mendengarkan Dhamma,
maka Bapak Ibu lebih mengurangi keraguan-raguan terhadap Dhamma. Contoh ya, mungkin Bapak Ibu selama ini berasa, aduh Bante, untuk atas sila tuh susah. Ya, buktinya enggak, hari ini Willy bisa. Ya kan? Hari ini Willy bisa. Nah, jadi kadang-kadang kita, kenapa kita masih belum mau praktek, kenapa kita masih belum mau melakukan, karena kita selalu merasa ini susah. Ya. Yang kedua, kalau saya lakukan ini benar nggak ya? Ya, jadi banyak ragu-ragu kalau kita mau melakukan, ya kan? Contoh yang lain misalnya, yang paling banyak yang case adalah kalau mau berdana ke Bhikkhu Sangha, ya dalam hal ini Anda mau berdana makanan. Aduh, bagaimana tuh Bante ya? Apakah saya datang aja, makanan yang mau dibawa ini bagaimana? Misalnya, caranya bagaimana? Apakah ada parita yang perlu dibaca dan seterusnya. Nah, jadi menimbulkan confuse ya, keraguan-raguan ketika kita mau berbuat baik. Nah, mungkin juga yang lain contoh. Banyak case yang suka bertanya mengenai juga pelimpahan jasa ya. Ketika Anda melakukan pelimpahan jasa, Anda selalu bertanya, ini pelimpahan jasa ini nyampe nggak sih Bante? Cara nyampenya bagaimana Bante? Ya kan, ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Ketika Anda pun bermeditasi sama, aduh Bante, tadi saya lagi duduk, tapi pikiran saya kok lari-lari, itu meditasi nggak sih? Ya, jadi ini adalah contoh-contoh daripada keraguan-raguan kita akibat kurang memahami Dhamma. Nah, ketika kita ragu-ragu, kita akan malas, ya, kita akan enggan untuk berlatih karena kita akan rasa ah susah, ya kan? Aduh, nggak mungkin deh, saya nggak mungkin. Aduh, bagaimana deh? Nah, jadi ketika kita sudah mulai belajar Dhamma dengan intensif, maka keraguan-raguan ini perlahan-lahan menghilang, ya. Keraguan-raguan ini perlahan-lahan menghilang. Dulu waktu Bante sama Willy, kita mulai kebaktian online seperti hari ini, Bapak Ibu ya. Itu ketika hari biasa ya, ketika kita mulai, yang nonton paling 10 orang. Ya, kita mulai ya nonton dari 5 orang, 10 orang, dan kemudian kalau kita lagi meditasi, tinggal berapa tahu nggak? Tinggal 2. Ya, tinggal 2. 3 sama saya, Willy, sama 1 orang yang nonton. Ya, jadi itu ya. Tetapi seiring waktu, seiring dengan pemahaman dari Bapak Ibu, seiring dengan apa ya, dikasih tahu contoh-contohnya. Nah, ketika sesi meditasi saat ini, rata-rata sudah berapa orang? Kira-kira sudah sekitar 80 orang, ya. Dalam rangka hampir belum setahun. Nah, jadi ini adalah membuat Anda punya ragu-ragu untuk jadi. Bisa nggak sih meditasi online doang? Ya kan? Mungkin awal-awal juga begitu ya, meditasi online doang bisa tenang nggak sih saya? Ya kan? Tetapi ada beberapa dari Bapak Ibu yang kasih respons, dalam hal ini adalah chatting langsung ke Bante, dan itu hasilnya adalah bagus. Nah, jadi ini ya, jadi dengan kita memahami Dhamma, kita lebih tidak ragu ketika kita mau melaksanakannya. Ya, karena kalau kita paham benar untuk melakukan sesuatu, maka hal yang kita lakukan pun akan baik. Ya, jadi ini yang ketiga. Ya, berikutnya Bapak Ibu adalah yang keempat, yaitu diti ujom karoti. Mendengarkan Dhamma akan memperoleh pengertian yang benar, ya. Dengan Anda mulai mendengarkan Dhamma, mulai praktek Dhamma, lama-lama Bapak Ibu sendiri akan memiliki pengertian yang benar. Misalnya contoh, ketika sebelum kita memahami Dhamma yang benar, contoh yang paling gampang adalah berdana, ya kan? Sebelum kita memahami dana yang benar, biasanya apa yang kita lakukan? Kita biasanya misalnya pergi ke tempat sembayang misalnya kan, sampai di tempat sembayang kemudian kita persembahkan buah, bunga. Nah, kalau kita belum memahami Dhamma selama 100%, biasanya apa yang terjadi? Kita akan
melakukan permohonan. Ya, kita akan melakukan permohonan. Misalnya, oh, para Buddha, para dewa di sini, mohon bantu saya, ya kan? Saya mau ujian nggak bisa. Ya, tolong kasih saya berkat, misalnya ya, pengetahuan dan seterusnya. Atau kadang-kadang, aduh, saya ada masalah, ya. Ini sudah mau SPT pajak, pajak saya besar. Mohon bantuan para dewa biar masalah saya selesai. Ada juga ini ya, yang lain juga ya. Oh, para dewa, saya mau ambil project, bentar lagi mau meeting. Ya, semoga dengan persembahan ini tender saya itu bisa berhasil. Nah, sebelum kita memahami Dhamma dengan benar, biasanya kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Betul atau benar? Ya. Sebelum kita memahami Dhamma dengan benar, biasanya kita akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Ketika kita berbuat baik, selalu ada ekornya, ya kan? Ketika kita berbuat baik, selalu ada ekornya. Kalau ekornya nggak dipromosiin, saya nggak mau berbuat baik. Ya kan? Contoh yang lain, function lele biar bisnis lancar. Function belut biar bisnis lancar. Katanya belut kan licin, ya kan? Jadi bisnisnya juga lancar seperti belut yang licin. Ya, function penyu atau kura-kura biar umurnya panjang. Ya. Setelah mulai Bapak Ibu memahami Dhamma ini, ya kan? Tadi yang kita punya pola pikir yang seperti tadi, perlahan-lahan berubah. Oh, Bante bilang, kalau berbuat baik, saya mempersembahkan misalnya bunga. Ini simbolis daripada ketidakkekalan. Ya, karena bunga ini pun akan layu. Dan seperti bunga yang diberikan untuk saat dia segar. Demikian juga hidup kita harus bermanfaat ketika kita masih produktif. Nah, ini adalah contoh. Nah, dari mulai pemahaman ini, kemudian timbul pengertian yang benar. Oh, ternyata kalau saya mau berbuat baik, ini kan akan kembali kepada saya. Kama yoni, kama bandup, kama patisarana. Jadi, ngapain kita berbuat baik dengan embel-embel loba dosa moha, iya kan? Jadi ketika kita berbuat baik, ya sudah, berbuat baiklah. Ya, tidak ada lagi tuh berbuat baik, kasih 5 buah apel, kemudian bertekad, semoga malam ini tim bola saya menang. Ya, yang lain kalah. Ya, jadi ini ya, jadi ketika kita memahami Dhamma dengan baik, maka kita akan tahu bahwa, oh ternyata perdana itu melepas. Dan saya nggak perlu untuk menunggu hasil dari karma baik saya. Kenapa? Karena apapun yang sudah ditanam, apapun yang sudah diperbuat, suatu saat akan kembali kepada diri saya. Nah, oleh karena itulah, inilah praktek yang saya lakukan. Inilah pengertian benar yang saya dapatkan daripada saya mempelajari Dhamma ini. Nah, jadi indah nggak Bapak Ibu? Ketika Anda lebih paham, ketika Anda lebih ngerti, maka di saat itulah apapun yang kita lakukan akan bermanfaat kepada banyak orang. Dibanding yang tadi, ya kan? Dibanding yang tadi. Kalau yang tadi orangnya Anda sudah berbuat baik, kemudian dia ngomel Anda paling dalam hati, besok saya nggak kasih. Tetapi kalau kita sudah ke posisi yang pengertian benar, ya kan? Saya mau kasih, itu adalah kebahagiaan saya setiap saya kasih. Nah, jadi ini adalah perbedaan setelah memahami Dhamma dengan pengertian yang benar-benar terbaik ya. Dan berikutnya, Bapak Ibu, yang terakhir adalah cita masa pasidati. Pikiran orang yang mendengarkan Dhamma akan menjadi terang dan bahagia ya, akan menjadi tenang dan bahagia. Nah, jadi ketika orang sudah memahami Dhamma, maka batinnya akan terang dan bahagia. Apapun yang mau terjadi di dalam hidupnya sudah nggak ada, ya, sudah nggak perlu kekhawatiran, sudah nggak perlu ketakutan, sudah nggak perlu takut, sedih dan seterusnya, ya. Contoh, Bante mau kasih contoh kepada Bapak Ibu.
Ini adalah cerita langsung ya. Cerita langsung daripada almarhum Romo Handani ya, Pak Handani. Dia cerita ke Bante, dia bilang begini, Bante tahu nggak, ketika karena dia sudah memahami Dhamma sekian tahun ya, dia dari muda. Bante kenal beliau dari 2004 ya, sampai terakhir 2018 kalau nggak salah. Ya, 2018. Waktu itu kita bikin Katina pertama kali di Bodh Gaya. Nah, itu beliau jalan waktu itu. Dan selama saya kenal beliau, beliau itu benar-benar sangat sangat idealis ya. Pokoknya harus sesuai dhamma. Ya, harus sesuai dhamma. Suka baca buku-buku dhamma dan seterusnya. Dan kemudian satu saat namanya kita harus sakit. Ya kan, kita akan tua dan kita pasti meninggal. Waktu sakit, beliau bilang, Bante, waktu saya sakit, apa yang saya punya? Iya kan? Saya nggak punya siapa-siapa. Bante waktu itu ke India, nggak ada di Jakarta ya. Walaupun dekat, tapi Bante nggak ada. Bante lagi di India. Kemudian siapa yang kita mau harapkan? Nah, yang diharapkan adalah pengertian dan praktek dhamma yang dilakukan setiap hari. Ya, itu yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Yaitu ketika beliau mulai merasa sakit, beliau ingat, oh ada satu nih yang namanya Marana Nusati, yaitu perenungan terhadap kematian. Nah, karena beliau pernah baca, pernah belajar, dia ingat, oh perenungan tentang kematian adalah bla 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 bla. Ya, nah setelah dia ingat ini, dia kembali merenungkan bahwa ya tubuh saya adalah tidak kekal, saya akan mengalami kematian, kesakitan, dan seterusnya. Dan pada satu saat, beliau cerita ya, kepada waktu koma pertama, itu padahal badan beliau itu sudah sakit semuanya ya, dari kaki sampai ke kepala, itu sudah sakit. Ya kayak kita bilang, kalau kayak Bapak Ibu nih, duduk meditasi, kalau duduk meditasi selama 40 menit, sakitnya bagaimana? Ya, kalau kita duduk meditasi 40 menit nih nggak goyang nih 40 menit, kakinya sakitnya bagaimana tuh? Ya kan? Kesemutannya sudah benar-benar aduh menyiksa ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, dia cerita, almarhum cerita ke saya bahwa rasa sakit ya dari ujung kaki sampai kepala ya, satu badan itu sakit semua dan itu bukan cuma 40 menit, tetapi kalau nggak salah dari subuh sampai hampir jam 11 malam. Nah, ya dari subuh, ya taruhlah jam 6 pagi sampai hampir jam 11 malam. Berarti ada 12 jam lebih rasa sakit yang baal seperti itu ya. Kira-kira Bapak Ibu, gimana kita? Kalau tidak punya latihan, kalau tidak punya dhamma, kalau tidak punya pengertian yang benar, kalau kita nggak pernah praktek-praktek dhamma yang kita lakukan setiap hari. Begitu merasakan itu satu badan, dia cuma ingat, oh Marana Nusati. Dan ketika dia merenungkan Marana Nusati, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Pikirannya benar-benar fokus, tenang banget. Dan seketika rasa sakit di badan itu hilang. Ya. Nah ini mujizat dan kesaksian Bapak Ibu ya. Ketika rasa sakit satu badan itu, tiba-tiba dia menjadi tenang, kemudian hilang. Nah itu ya, jadi inilah yang terakhir, manfaat kita mendengarkan dhamma, maka batin kita akan lebih bahagia dan lebih tenang ya. Nah itu beliau punya cerita kepada kita, sekarang beliau sudah nggak bisa cerita kepada kita, nah jadi hanya cerita ini yang bisa Bante kasih kepada Bapak Ibu, untuk apa? Untuk memotivasi kita ya, kita yang masih sehat, kita yang masih punya waktu untuk belajar, untuk praktek. Nah, waktu kesempatan inilah yang kita gunakan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan saat itu tiba. Ya. Jadi ketika saat itu tiba, kita sudah siap. Ya.
sudah punya pengetahuan Dhamma, sudah pernah praktek Dhamma, sudah nggak ragu-ragu sama ajaran Buddha, sudah punya pengertian yang benar, dan sudah bahagia dan tenang di dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi inilah Bapak Ibu 5 manfaat ya daripada kita mendengarkan Dhamma. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Sadu, sadu, sadu. Maaf, saya ada 2 soalan. Pertama, kata nama si A bunuh 10 ekor anjing mati selepas banyak tahun si A meninggal dunia, masuk ke alam rendah. Adakah kena ganti si A menjadi hutang karma 10 ekor anjing atau 1 ekor anjing? Boleh Bante beri penjelasan? Dan yang kedua, bagaimana si A buat amal dan memohon maaf kepada Buddha? Maaf karena bunuh 10 ekor anjing. Dan si A bagaimana dengan karmanya? Mohon penjelasannya Bante. Jadi di sini kita melihat ketika kita melakukan pembunuhan, yang dilihat adalah 2 ya. Kita melakukannya dengan benar-benar penuh kekesalan, kebencian, atau kita nggak sengaja ya. Jadi ini ada 2 perbedaan ya. Kalau kita melakukan dalam hal tidak sengaja, berarti tidak ada niat ya, tidak ada niat yang sempurna, sehingga ya karma yang ditanggung itu lebih kecil. Tetapi kalau misalnya si A ini dengan sengaja membunuh 10 ekor ya, nah kemudian meninggal, tentunya dia akan mengalami penderitaan. Ya, apakah di alam rendah Bante? Belum tentu, ya, belum tentu. Misalnya begini, seseorang ini suka berbuat baik, ya, suka berbuat baik, suka istilahnya mungkin pergi ke biku dan seterusnya. Tetapi karena mungkin satu saat punya kebencian, ya, nggak sengaja, ya dia melakukan pembunuhan ini, ya. Apakah dia langsung lahir ke alam itu yang tidak baik? Dilihat lagi dengan kebajikan yang beliau perbuat selama hidup dengan keburukan yang dilakukan saat itu, ya. Mana yang lebih banyak? Kalau yang lebih banyak adalah perbuatan baik beliau, mungkin beliau akan lahir sebagai manusia kembali, tetapi sakit-sakitan, ya, sakit-sakitan. Karena kenapa? Suka membunuh, telah menghilangkan nyawa dari makhluk yang lain. Ya, mungkin sakit-sakitan, tiba-tiba mungkin karena dia misalnya pukul di bagian kepala misalnya, tanpa sebab kepala bisa sakit, ya, atau di kaki bisa sakit dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah contoh ya. Tetapi kalau misalnya dia tidak pernah berbuat baik, kalau sudah tidak pernah berbuat baik berarti pembunuhan ini adalah hal yang kecil. Ya, karena dia juga melakukan perbuatan buruk yang lebih banyak. Nah, jadi mereka yang seperti ini, mereka akan lahir di alam yang tidak baik, ya. Jadi akan lahir di alam yang tidak baik. Nah, kemudian apakah ini menjadi hutang karma, ya kan? Ya, ini akan menjadi hutang karma, ya. Apakah di kehidupan ini si 10 anjing ini memiliki hutang karma sama si A? Ini yang pertama ya. Karena si A ini mengkondisikan 10 anjing ini untuk ya meninggal. Tentunya 10 anjing ini memiliki hutang karma sama si A. Oke. Nah, yang kedua, ketika dia melakukan sekarang dengan kesadaran, maka 10 yang tadi dia akan membentuk karma yang baru di masa mendatang. Ya, mungkin ketika si A ini tua, nanti ada 10 orang yang mungkin kerjain dia dan seterusnya ya. Jadi ini bisa langsung ataupun tidak langsung. Jadi ini dari situ. Dan bagaimana si A ini minta maaf ya, bagaimana melakukan permohonan maaf. Ya, permohonan maaf di dalam agama Buddha adalah kita melakukan banyak kebaikan. Ya, karena ketika kita melakukan banyak kebaikan, kita akan memiliki kesempatan untuk berbuat baik dan pelimpahan jasa. Jadi kesempatan kita adalah banyak pelimpahan jasa. Nah, jadi si A ini dalam agama Buddha bagaimana caranya? Lakukan banyak-banyak pelimpahan jasa ya dalam perbuatan baik yang dia lakukan.
dan difokuskan kepada 10 makhluk yang ini. Apakah si 10 makhluk ini masih marah? Ya, kalau 10 makhluk ini masih marah, tetap akan muncul kepada dia. Tetapi kalau 10 makhluk ini sudah damai, nah mungkin sudah tidak ada lagi hutang karma di situ ya. Jadi tergantung dari kekuatan kebajikan dia dan tergantung daripada si makhluk yang dibunuh ya. Tetapi kalau makhluk-makhluk yang dibunuh rata-rata masih punya dendam ya, sehingga ya pasti akan memiliki ikatan karma. Paling-paling kalau misalnya apa tidak jadi hal yang seperti nyawa ke nyawa, mungkin akan menjadi hal-hal yang merugikan sifatnya ya. Misalnya next membuat Anda celaka, next membuat Anda mungkin sakit dan seterusnya. Ya, jadi ini mungkin jawaban Bante buat pertanyaan Pak Lim ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bante Silakan Putra. dari Bapak Oihanes Wijaya. Izin bertanya Bante, saya tahu harus bagaimana seorang Buddhis menghadapi suatu ramalan. Tapi yang ingin saya tanyakan, adakah hubungan antara karma dengan ramalan secara konsep menafsirkan, mengingat seringkali hasil ramalan itu malah terwujud kebenarannya. Padahal kita sebagai umat Buddhis harusnya tidak percaya akan adanya ramalan. Mohon penjelasannya Bante. Ya, baik. Bagaimana mengenai ramalan ya? Semalam sama Bante ditelepon sama kakak kelas mengenai ramalan. Kebetulan topiknya pas ya Pak Oi. Jadi kemarin kakak kelas Bante waktu masih kuliah dia telepon Bante, dia bilang Bante mamanya diramal ya, diramal habis Sinja ini akan sakit yang parah ya, akan sakit yang parah dan kemungkinan bisa jalan ya di tahun setelah Sinja nanti katanya. Jadi Bante saya harus bagaimana? Ya jadi kalau kita bilang kita melihat antara hubungan ya karma dengan ramalan ini bagaimana? Apakah benar? Bisa benar. Apakah salah? Bisa juga salah. Jadi dari ramalan di kacamata Buddhis adalah relatif ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika Anda diramal, kita bilanglah orang pintar yang meramal Anda ya, pasti dia lebih pintar daripada kita ya. Karena kita nggak ngerti, akhirnya kita nanya dia ya, jadi dipanggillah orang pintar. Nah, ketika kita nanya ke dia, ke orang pintar, apakah kita bilanglah loktung dan seterusnya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini memiliki kemampuan batin ya. Dua juga kemampuannya. Bisa kemampuan dari kehidupan lampau yang dia bawa sampai kehidupan sekarang. Dan bisa juga di kehidupan sekarang memiliki koneksi dengan makhluk-makhluk yang di sekitar dia. Sehingga menyebabkan makhluk-makhluk ini membantu dia. Ya, jadi misalnya dibaca dan seterusnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah pergi di India sama Bante, mereka tahu tuh siapa tukang ramal dan jago ya. Nah, terus bagaimana Bante kinerja daripada tukang ramal? Bante pernah dengar daripada dulu kalau nggak salah almarhum Pak Wawor bilang ya. Jadi ketika misalnya kita bertemu dengan tukang ramal, ya kita bilanglah orang pinter, apa yang terjadi? Nah, mereka akan melihat kayak apa ya, database yang kita lakukan dulu. Ya, misalnya ketika Bapak Ibu ketemu Bante hari ini, Bapak Ibu ini orang pintar. Begitu Bapak Ibu lihat saya hari ini, dia akan melihat trace kehidupan saya sebelum-sebelumnya. Misalnya, oh tadi sore Bante mandi pakai apa? Contoh. Tadi siang makan apa? Dan seterusnya. Jadi ramalan ini akan melihat hal-hal yang sudah atau telah kita lakukan ya. Ini rata-rata ya. Yang sudah atau telah kita lakukan sehingga dia memiliki kesimpulan bahwa oh, karena Anda sering melakukan bla 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 bla, akhirnya sekarang Anda akan sakit.
Contoh, karena Anda sering melakukan ini, maka Anda akan misalnya ya menderita ini. Karena Anda sering melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan ini. Ya, pernah nggak Bapak Ibu ketika Anda ke tukang ramal kemudian langsung dibilang sama tukang ramal, oh kamu mah begini. Dan Anda langsung percaya, iya. Loh kok dia bisa tahu ya? Bisa, karena dia melihat kitanya dulu. Ya, kita sering ngapain dan dia akan baca itu. Ya. Nah, setelah kita mendengar misalnya dari tukang ramal bahwa misalnya tahun ini kamu nggak punya hoki, contoh. Tahun ini kamu umur pendek, contoh. Tahun ini kamu misalnya kamu akan jadi orang kaya. Ini contoh ya, 3 contoh Bante kasih. Kemudian setelah mendengar dari tukang ramal ini pun kita ada 3 pilihan Bapak Ibu ya, 2 pilihan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu mendengar daripada tukang ramal ini, misalnya kamu akan sakit-sakitan. Ketika Anda pulang, Anda aduh percaya kan, aduh stres nih. Saya mau sakit apa lah tahun ini ya, sudah COVID, ini mau sincia, mau sakit lagi. Jadi lama-lama terbentuklah kepikiran. Ya, Anda percaya dengan ramalan itu dan Anda kepikiran. Ketika Anda kepikiran, Anda jadi stres. Ketika Anda jadi stres, imun tubuh kita turun. Ketika imun tubuh kita turun, kemudian apa yang terjadi? Sakit beneran. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang, aduh saya sakit, saya nggak percaya dengan itu. Oke, saya nggak percaya dengan kalau saya akan sakit. Saya lebih akan misalnya olahraga, saya akan banyak minum vitamin, saya akan banyak berjemur, dan seterusnya. Saya mau ihpasiko nih, si omongan daripada ramalan, si orang pinter tadi. Tapi dia respons dengan yang positif, dia lawan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dia jadi sakit apa tidak? Ya, mungkin tetap sakit misalnya flu, tetapi tidak sakit seperti apa yang diramalkan. Nah ini ya. Jadi ketika kita mendapatkan ramalan, maka yang kita bisa lakukan adalah apa? Respons dengan hal yang positif. Karena ramalan belum tentu, ya kan? Ketika Anda berbuat baik, belum tentu karma buruk yang Anda tadi sudah kumpulkan selama beberapa tahun akan muncul dan kita akan respons dengan perbuatan yang baik yang baru. Nah, jadi ini contoh ya. Pun sama ketika dibilang Anda akan jadi orang kaya, ya kan? Telinga Anda besar nih, hoki, hidungnya hoki. Ya kan kayak Willy tuh hidungnya hoki gitu kan. Jadi Anda orang kaya. Terus apa yang terjadi? Oh, saya orang kaya, hoki ya, tangan saya tebal, kayak Raymond ya, tangannya tebal. Terus, sudahlah nggak usah kerja, ya kan? Toh saya dibilang hoki, ya kan? Saya nggak usah kerja, saya duduk-duduk aja, main game aja, ya kan? Pertanyaan Bante adalah, apakah dia akan jadi kaya? Ya, enggak. Kenapa enggak? Karena dia setelah dia merespons, dia tidak melakukan apapun. Dia merasa cukup dan rasa puas di situ dan dia tidak melakukan apapun. Sehingga ya tidak bisa menjadi orang yang sukses. Tetapi sebaliknya, ketika dikasih tahu, Anda akan jadi orang kaya karena Anda punya hidungnya gede misalnya, telinganya gede, tangannya tebal. Dan di situ Anda bilang, "Oh ya, yes," misalnya ya, Anda berusaha, Anda makin lebih lebih kuat dalam bekerja dan seterusnya, dan terjadilah Anda menjadi orang yang sukses. Ketika Anda menjadi orang sukses, Anda akan bilang, tukang ramal itu cun. Ya, nah itu. Karena kenapa? Kembali lagi sugesti kita ya. Ketika dikasih tahu, sugesti apa yang kita tangkap. Ketika kita mengambil sugesti dengan respon yang positif, maka kita bisa. Tetapi kalau kita mengambil respons yang negatif pun, kita juga bisa menjadi apa yang seperti dia omongkan.
Jadi Bapak Ibu, di dalam Buddhism, Anda diramal apapun, ya, sebenarnya kalau kita bilang secara jujur adalah di dalam Buddhism, Anda adalah, apa ya, Anda adalah peramal diri Anda sendiri. Anda yang menciptakan diri Anda sendiri. Ya, Anda yang menentukan kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian diri sendiri. Anda sendiri yang punya ini semua. Anda sendiri yang punya kendali untuk ini semua. Ya, karena kenapa? Kembali lagi pada karma. Ya kan? Kembali lagi pada karma. Kalau kita sudah memahami bahwa karma itu adalah hal yang aktif. Karma itu adalah aktif. Karma itu harus dibuat, bukan ditunggu, ya. Kalau kita buat terus, maka kita aktif. Nah, itulah kita bilang kita menentukan kebahagiaan kita. Tetapi kalau kita mau tunggu, ya saya kan hoki, saya kan kaya, nanti mau jadi kaya, tahun ini menjadi orang kaya, tunggu aja, nggak bisa ya. Oleh karena itulah karma ini adalah hal yang aktif. Maka kita kalau sudah memahami karma adalah aktif, berusahalah setiap hari. Ya, makanya Bante bilang, kesuksesan adalah hal yang diperjuangkan. Apakah Anda sebagai perumah tangga maupun kami sebagai spiritual. Sama. Kalaupun kami sebagai spiritual nggak ngapa-ngapain, bisa nggak mencapai nibbana? Enggak. Anda juga di rumah, Anda tiap hari sembahyang, Anda tiap hari melatih diri. Bisa nggak Anda mencapai? Bisa. Nah, jadi ini adalah hal yang sama karena kembali lagi karma itu adalah aktif ya. Jadi ramalan apapun yang kita terima, kita respons dengan hal yang positif. Oke, saya terima kasih sudah dikasih tahu dan kita komitmen untuk berbuat baik lebih banyak lagi ya. Karena kunci daripada kebahagiaan kita, kedamaian diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah lemah, diri kita sudah down, maka itu sudah susah. Tetapi kalau kita optimis, kita semangat, kita terus berbuat baik, maka kita bisa ya lebih maju lagi di dalam tingkatan apakah rumah tangga maupun di dalam hal spiritual Anda. Ya, jadi ini tentang ramalan ya. Jadi umat Buddha bagaimana menerima ramalan? Boleh nggak Bante? Sah-sah aja ya. Anda mendengar itu boleh, tetapi Anda percaya itu pikir-pikir dulu ya. Kita ehipasiko. Kita buktikan apakah ramalan ini benar apa tidak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yuliana Bante. Selamat malam Bante. Sebagai umat awam dan baru mulai aktif belajar Buddha Dharma, boleh tolong dijelaskan, apakah boleh kita ikut kebaktian berbeda aliran tapi sama-sama agama Buddha? Misal kebaktian online Theravada tapi dulunya pernah belajar Wajrayana. Terima kasih Bante. Mohon penjelasannya Bante. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Ibu Yuliana, sebagai umat awam, ya, apakah boleh ikut kebaktian yang berbeda aliran? Selama batin kita menerima dengan baik, silahkan. Ya, jadi selama batin kita menerima dengan baik, sah-sah aja, boleh-boleh aja ya. Tetapi ketika Ci Yuliana misalnya sudah aktif dan memang sudah memiliki metode yang pas, ya dalam hal ini adalah metode yang terakhir, yang paling tinggi tentunya adalah dalam meditatif, tingkatan-tingkatan meditatif. Ini diajarkan ya di dalam semua aliran adalah ada spesialisasinya ya. Jadi memang semua praktek dhamma bertujuan adalah dua, wisdom and compassion, welas asih dan kebijaksanaan. Nah, dua ini dicapai dari cara mana? Dari cara praktek ya. Dan cara praktek ini berbeda-beda karena sesuai dengan istilahnya sekolah ya, sesuai dengan sektenya. Nah, boleh nggak Bante kita misalnya
saya sudah praktisi misalnya Vajrayana, kemudian saya belajar yang lain. Why not? Ya, kenapa tidak? Bante pribadi, jubah saya begini, ya kan? Saya kalau ada ikut acara misalnya Dalai Lama, His Holiness Dalai Lama di Bodh Gaya, saya juga datang. Kenapa tidak? Ya kan? Karena kenapa? Satu hal yang kita harus pahami bahwa kita untuk namanya belajar itu nggak masalah, ya. Kita mau belajar nggak masalah, ya. Kenapa di Cetia Panyasika kita mengundang Rinpoche, kita mengundang Lama, kita mengundang Suhu, karena kita mau belajar. Untuk apa? Meningkatkan wisdom kita, meningkatkan kebijaksanaan kita. Jadi fine-fine aja, boleh aja ya. Karena dalam hal ini kita tujuannya untuk belajar. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa saya aliran A, saya aliran B, saya aliran C, ya. Terus kita bilang, ya mana yang benar? Yang A akan bilang, saya benar. Yang B akan bilang, saya juga benar. Yang C juga akan bilang, saya lebih benar. Karena nggak ada kecap nomor 2. Semua mau nomor 1. Nah, oleh karena itulah, ini akan membentuk kelompok-kelompok mengkotak-kotakan ya. Karena grup saya lebih bagus daripada grup ini. Nah, sebenarnya itu kita bisa pahami. Kalau kita bilang bahwa ajaran Buddha itu seperti puzzle ya, seperti puzzle satu gambar yang dibagi, dipecah-pecah istilahnya ya. Nah, untuk mendapatkan satu gambaran yang utuh, berarti kita harus melihat dari semua sisi. Betul nggak Bapak Ibu? Misalnya gambar Bante ini kan dibagi 4, ya, dibagi 4. Mungkin yang Raymond simpan sebelah kanan atas, si Putra sebelah kiri atas, si Willy sebelah kiri bawah, mungkin si Yuliana juga simpan sebelah kanan bawah. Nah sekarang mau ditanya, yang mana Bante Victor? Yang mana Bante Dhammawudo? Semua akan bilang, oh Bante Dhammawudo itu misalnya Raymond bilang, oh yang di saya, karena kenapa? Nih ada kacamatanya. Di Putra juga bilang, enggak, saya juga pegang kacamatanya nih, ada sama juga. Di Willy bilang, enggak, saya pegang ada jubahnya nih. Nah, Ci Juliana akan bilang, saya kan ada pegang tangannya. Tetapi enggak utuh. Ya kan? Enggak utuh. Oleh karena itu, untuk utuh bagaimana? Ya bersatulah. Ya digabunglah, baru lihat, oh ternyata ini tuh yang dimaksud. Sama. Ketika kita belajar Dhamma, boleh kita belajar juga dengan semuanya ya. Tetapi sekali lagi kita sebelum belajar kita harus tahu siapa pengajarnya. Ya, kalau Bante pribadi sebelum saya mengundang penceramah, kita akan melihat profil dari beliau. Siapa beliau dan bagaimana ceramah-ceramah beliau sebelumnya, dan ketika sudah rasa oke, kemudian kita undang. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau dari Bante nggak masalah, Ci. Ya, Cici pernah belajar Vajrayana, bagus. Ya, sekarang ikut kebaktian Theravada, bagus. Bante juga dulu pernah belajar tiga-tiganya, jadi nggak masalah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Fungli. Bante, Imlek sebentar lagi akan tiba. Bagaimana kebiasaan membersih-bersih rumah dilakukan? Pertanyaannya, apakah sarang laba-laba yang kita bersihkan, apakah ini menjadi karma buruk kita nanti? Mohon penjelasannya, Bante. Ya baik, ketika kita membersihkan, ya kan, kita namanya membersihkan, kita nggak punya niat istilahnya untuk gusur dia. Ya kan, namanya kita mau bersihin rumah, kita nggak ada niat untuk menggusur dia. Jadi ya itu nggak terlalu masalah, tetapi alangkah baiknya sering dibersihkan. Ya, jadi jangan sampai dia sudah bikin rumah, baru kita bersihkan. Ya, jadi caranya bagaimana Bante? Jadi rutin. Jadi misalnya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali sudah dibersihin sarangnya. Misalnya kan di atas langit-langit gitu kan, di plafon.
Nah, jadi sarangnya belum jadi, dia nggak datang kalau misalnya kita rajin bersihin, ya. Tetapi kalau memang mau dibersihin karena sudah mau Imlek, ya nggak masalah. Karena kita sendiri nggak punya niat untuk gusur rumahnya, ya. Beda ketika Anda punya bisnis walet, contoh. Kalau bisnis walet Anda sudah tahu, mesti ambil sarang yang masih bagus. Dan itu Anda ambil, Anda jual. Kalau ini kan enggak, kan itu benar-benar Anda yang mau bersihin aja, punya niat untuk bersihin aja. Jadi Bante rasa nggak masalah ya. Kalau memang nanti pertanyaan mengenai Imlek, nanti ya Rinpoche akan kasih ke Bapak Ibu bagaimana tips menaikkan hoki Imlek nanti. Kurang lebih tanggal 5 apa 4 Februari. Ya, tentang Imlek. Oke, silakan Putra lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Limli. Selamat malam, nama budaya Bante. Maaf, saya kata si B, amal atasila buat urusan jual bahagian alat musik atau bunyi suara macam lagu. Adakah si B hilang satu atasila bahagian musik suara lagu? Boleh Bante beri penjelasannya? Pertanyaannya adalah kata si B amal atas sila buat urusan jual bagian alat musik atau bunyi suara macam lagu. Apakah si B hilang satu atas sila bahagian musik suara lagu atau boleh Bante beri penjelasan tentang itu? Oke, jadi kalau misalnya memang yang atas sila, misalnya yang atas sila ini kebetulan dia adalah penjual ya, menjual alat musik. Bagaimana yang harus dia lakukan? Ya, ketika yang menjual alat musik mungkin ya ada yang jual CD, CD musik mungkin ya, atau mungkin kaset dan seterusnya. Apakah dia melanggar silanya? Jadi di dalam sila ya kan, di dalam sila kita memiliki kriteria-kriteria ya. Kalau biasanya misalnya di dalam sila itu kita memiliki kriteria. Yang pertama dimulai daripada niat. Adakah dia niat untuk putar musik? Contoh, ya kan? Adakah dia berusaha untuk putar musik? Yang ketiga, sudahkah dia memutar musik? Dan yang keempat, apakah dia bahagia atau dia punya batin terpuaskan karena mendengar musik itu? Nah, kalau misalnya dia hanya orang datang kemudian hanya tes musik, ini bagus Pak, silakan mau beli. Nah, itu kan bukan niat pribadi dia, tetapi dalam hal ini di sisi yang lain karena dia mau menjual barang ini. Ya, jadi dia mau jual misalnya alat musik ini, dia harus tes. Tetapi beda dengan yang punya niat ya. Kalau yang punya niat main-main sendiri misalnya alat musiknya, dengar musik sendiri dan seterusnya. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Kalau di dalam hal dia pekerjaan itu nggak masalah ya karena tidak punya niat dan itu pun diminta sama customer. Ya, customer sudah datang, tolong saya mau tes yang kaset ini. Nah, baru diambil diputar. Ya, tetapi kalau misalnya dia punya niat sendiri, kaset yang sama dia nggak ada orang pun nyalain. Ya, itu ya bedanya. Oke, terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini Bante. Dari YouTube, ada yang bertanya Bante, Namo Buddhaya Bante, kalau kita mau jalankan atasila dan tanpa ada Bante, apa bisa ambil sendiri di depan altar? Anumodana Bante. Silakan Bante. Ya baik, jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang di daerah terutama ya, tidak ada Bante, apakah kita boleh ambil sendiri? Boleh ya, karena Bapak Ibu Bante ingat waktu Bante seumur Putra, mungkin saya masih kelas 1 SMA apa 3 SMP gitu ya. Jadi ketika di Manado nggak ada Bante, terus bagaimana?
ya sudah ambil buku Parita sendiri, altar juga nggak ada. Ya altar waktu itu nggak ada. Jadi ambil buku Parita sendiri, baca sendiri. Ya jadi langsung baca dari Panatipata Weramani sampai yang Ucasayana Mahasayana. Jadi baca sendiri aja. Ya, kemudian kita tekadkan bahwa hari ini saya mau berlatih. Dan ya sudah, latihanlah dengan baik. Jadi nggak masalah ya, kalau nggak ada Bante, nggak ada masalah. Jadi walaupun misalnya di program ini Bapak Ibu misalnya terlambat nih, terlambat buka, misalnya jam 6.45 kita sudah start dan Anda terlambat buka, apakah masih sah? Sah selama Anda punya niat dan Anda mau berusaha untuk menjalankan itu sah ya. Jadi nggak masalah ya. Nggak sah kalau walaupun Anda sudah dengar, walaupun Anda sudah ketemu dengan Bante, tetapi Anda langgar, itu jadi nggak sah, ya. Jadi sah di sini adalah Anda punya niat, motivasi untuk jalankan, dan kemudian Anda berusaha untuk menjalankan, ya. Itu sudah bagus. Tetapi kalau walaupun Anda ketemu Bante, ya kan, Anda memang sudah nggak punya niat, cuma dipaksa sama Bante, kemudian Anda curi-curi, ya. Asik ada kue, Bante nggak lihat, makan aja. Nah itu jadi nggak sah, ya itu jadi nggak sah juga. Nah, jadi ini kembali lagi ke Bapak Ibu, Bante rasa itu boleh ya. Jadi tetap aja lakukan, nggak masalah. Ya, terima kasih. Baik Bante, mungkin itu pertanyaan terakhir. Bante boleh melanjutkan. Ya, jadi baik. Jadi Bante lupa ketika Bapak Ibu mau mendengarkan Dhamma, jadi perlu ada 4 poin ya. Jadi 4 poin biar Anda dapat memahami manfaat Dhamma dengan baik. Jadi ada 4 poin yang Bante lupa, sorry. Yang pertama adalah Anda bersikap dengan diam, Anda bersikap dengan hormat, Anda mengontrol pikiran Anda saat Dhamma Desana berlangsung, dan kemudian adalah menyadari kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Misalnya nggak perlu berisik, nggak perlu ngobrol sama teman, temannya lagi begini, digini-giniin, ya kan? Nah, jadi ketika Anda mendengarkan Dhamma, lakukanlah 4 hal yang tadi. Ya, bahkan satu sayadaw yang kami pernah undang dari Myanmar, ketika ada sesi pembabaran Dhamma, ada umat yang nggak sengaja begini. Ya, jadi bunyiin tangan ya. Nggak sengaja bunyiin tangan begini, sayadaw langsung diam. Nggak mau ceramah lagi. Tunjuk itu orang, diam. Kalau kamu masih itu, saya nggak lanjutkan. Nah, jadi itu ya. Nah, ini bagaimana supaya apa? Supaya mendapatkan manfaat ya. Jangan karena kita boring kemudian mau dengerin Dhamma. Jangan begitu ya. Jadi usahakan kita menyiapkan batin kita benar-benar untuk mendengarkan dengan baik. Karena manfaat daripada kita mendengarkan Dhamma ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itulah kita punya kesempatan yang baik, lakukanlah yang terbaik buat diri kita. Ya, karena kapan lagi kalau kita nggak mulai dari saat ini.